Oke, pertandingan antara Persijap Jepara melawan Persipura Pati dalam lanjutan Liga 2 di pekan kedua ya teman-teman, telah berakhir dengan skor imbang satu sama ya. Nah ini pertandingan yang cukup menarik karena pertandingan ini bertajuk derby ya, derby Muria gitu ya. Sebenarnya Persijap Jepara ini pernah ya menang besar gitu ataupun lebih unggul daripada Persipapati gitu. Secara materi pemain, secara permainan gitu. Namun di laga kali ini Persipapati justru menurut saya ini menjadi tim yang telah melakukan banyak evaluasi, improvisasi gitu kan. Persijap Jepara bahkan itu nggak mampu untuk apa ya, mengimbangi ataupun ya mampu untuk mengimbangi, namun untuk kembali ke seperti yang skuad di musim lalu yang mempunyai chemistry itu belum ada di skuad Persijap Jepara. Saya kira Persijap Jepara seperti kehilangan jiwa untuk bertarung gitu melawan Persipapati pada malam hari ini gitu. Hanya supporter mereka aja yang banyak gitu saya kira. Jadi supporter dari Persijap Jepara ini telah semangat untuk mendukung ya. Bahkan itu saya pikir full house ya, bisa dibilang itu banyak ya penonton dari Persijap Jepara. Namun secara pemain gitu, player malah justru meletre kalau bisa dibilang gitu saya kira. Ya sayang sekali ya Persijap Jepara hanya mampu mendapat poin 1 dari laga kandang ya. Setelah mereka kalah kemarin melawan Persela, kemudian sekarang poin 1 dari Persipapati. Dan Persipapati seperti gitu juga dengan laga tandang dia mendapatkan poin 1. Hari ini saya kira bagus buat Persipapati gitu kan. Karena kemarin juga kalah ya melawan Gresik gitu. Ya bukan 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 Persipa ya yang lawan Gresik ya, lupa bukan ya. Oke. Kita akan bacakan susunan pemain teman-teman. Di Persijap Jepara ada Setiadi, ada Sonep, ada Fikron, ada Adam, ada Indra Arya. Ini salah satu pemain yang bertubi-tubi mendapatkan peluang namun gagal. Kemudian ada Ihsan Hari dan ada Kiscil sebagai kapten. Kemudian ada Ernahumaruri, kemudian ada Lotfi, ada Irfan Afgoni, kemudian ada Bima Wibnu. Sementara Iqmal ini dia sebagai cadangan gitu ya, dia dimasukkan di babak kedua, di pertengahan babak kedua lah dia dimasukkan di awal babak kedua. Kemudian dari Persijap Jepara ada Aji Bayu, kemudian ada Afrizan, ada Gustur, ada Imam Bagus ya pencetak gol, kemudian ada Rizky N, ada Sukarta, ada Saifullah Kader, Fendi Ninggar, ada MUDS, kemudian ada Yombi J, Danu, dan ada Danu. Oke. Ya, kita lihat ini dari tadi live di video.com itu, kalau kita lihat secara permainan ya, kita justru malah salah fokus ya, bukan ke permainan masing-masing tim, tapi ke lapangan gitu yang sangat-sangat buruk. Ini perlu dikritik. Ya, pernah dibahas di video sebelumnya. Stadion dari markas Persijap Jepara ini kemarin rusak ya karena dia penutupan apa ya namanya, Popda atau apa ya yang di Jateng tuh, karena tuan rumah dia penutupannya kan ada konser tuh Adela ya, dan teman-teman yang nonton itu sebenarnya kapasitas nggak mampu namun malah menjebol ya pintu, kemudian dia masuk ke dalam lapangan karena sebenarnya lapangan itu nggak boleh ya. Jadi para penonton hanya dibolehkan di tribun, namun karena penonton di luar mendesak masuk ya, jadinya panitia mau nggak mau memasukkan teman-teman yang nonton Adela ini ke lapangan, sehingga kita bisa lihat lapangan dari Gelora Bumi Kartini rusak sangat parah gitu kan ya. Katanya kemarin itu dari pihak berwajib bisa menyelesaikan
masalah kerusakan rumput ini selama 2 pekan atau 3 pekan kalau nggak salah ya. Nah, sebelum lapangan itu digunakan ya, itu apa namanya ya, katanya nggak boleh dipakai ya sama Persijap gitu kan. Namun Persijap pakai juga tuh waktu lawan Persela Lamongan ya di friendly match dan kalah ya 0-1. Nah, kemudian katanya waktu mau mulai liga ya tanggal 10 itu pasti sudah benar tuh lapangan ya. Dan Persijap Jepara kan dia awal liga itu kan dia tandang di Lamongan tuh ya. Tapi waktu di kandang ternyata lapangan juga belum bener ya. Kita lihat lapangan sangat-sangat buruk ya kalau bisa dibilang ya. Sebelum itu aja lapangan Persijap Jepara ini sebenarnya kalau bisa dibilang rata oke lah, cuman terbiasa kan lapangan dari Persijap Jepara ini kurang dirawat ya, menguning gitu. Namun itu masih oke lah gitu dibandingkan malam hari ini. Lapangan Persijap Jepara ini sangat-sangat parah gitu. Bagaimanapun taktik dari pelatih ya, jika lapangan seperti itu ya susah untuk mengaplikasikan di dalam sebuah pertandingan ya teman-teman. Kita lihat di sekitar menit 80 hampir saja Persijap Jepara kebobolan ya, karena pemain belakang atau bek kanan dari Persijap Jepara ini terpleset. Untung saja striker dari Persipapati ini dia nggak bisa memanfaatkan momen itu gitu ya. Nah, ini secara teknis ya harus dibenerin nih lapangan ya buat tim manajemen Persijap ataupun pemerintah dari Persijap Jepara ya. Kemudian dari Persipapati gitu, saya kira ini sebuah taktik ya yang oke lah buat Persipapati ini. Persipapati sebagai tim yang baru promosi ke Liga 2 ini mendapatkan poin 1 dari kandang Jepara ini saya kira hebat ya. Karena Persipapati kita tahu kemarin aja di awal-awal Liga 2 kemarin itu kan Persipapati kan sempat dilanda krisis secara finansial gitu. Namun sekarang Persipapati itu bangkit ya. Dia juga ada sponsor Persipa Water juga dia buat sendiri ya. Ya keren lah buat Persipapati, improve yang sangat bagus gitu ya. Dan secara permainan pun saya kira sebagai tim tandang, sebagai tim tamu ya oke lah ya, walaupun permainan emang dari kedua tim ini saya kira kurang kreatif, kurang bisa berkembang ya. Banyak sekali momentum yang hilang dari saat transisi penyerangan ya. Ada juga itu waktu Persijap ya menyerang dari sisi kiri di babak kedua itu tidak ada second line ataupun pemain yang lari ke depan ya, sehingga pemain terpaksa untuk menembak bola ke arah gawang sehingga kiper mudah saja untuk menghalau gitu kan. Jadi dari masing-masing tim juga Persipapati juga sama-sama kurang kreatif gitu dalam menyusun serangan ya. Walaupun sebagai tim tamu saya kira keren lah, karena mendapatkan poin 1 dari kandang lawan itu sama dengan menang gitu kalau saya pikir. Dan buat Persijap Jepara ini perlu improve lagi, perlu evaluasi untuk ke depan gitu, harus mempunyai fighting spirit yang lebih tinggi gitu. Saya kira ini hanyalah mental ya menurut saya yang menjadi beban, karena kemarin mungkin karena mereka kalah dari Persela Lamongan gitu, kemudian mereka ngedown gitu ya. Karena secara materi juga Persijap nggak terlalu buruk, saya kira bagus juga Persijap Jepara itu ya. Namun chemistry itu belum dapat memang ya. Kalau bisa dibilang secara permainan jauh lebih baik waktu kemarin melawan Persela Lamongan ketimbang hari ini buat Persijap Jepara gitu. Sepertinya hanya Iqmal saja dia yang mempunyai semangat juang untuk Persijap Jepara, untuk lambang di dada gitu. Sementara yang lain itu hanya ikut aja gitu kan. Jadi buat pertandingan berikutnya
semangat buat Persijap Jepara ataupun Persipapati untuk melakoni laga berikutnya sehingga bisa bertarung di kancah nasional sebagai wakil Jateng. Oke. Apa komentar kalian dalam pertandingan hari ini? Siapa pemain terbaik dari Persijap Jepara? Siapa pemain terbaik dari Persipapati? Komen di bawah dan apa masukan kalian buat kedua tim. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.